Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita telah masuk pada pertemuan kedua ya, yaitu berkaitan dengan statistik dan statistika. Jadi pada kesempatan kali ini, kemarin kan kita sudah melakukan orientasi perkuliahan, kontrak perkuliahan, beserta dengan menjelaskan pribadi kita masing-masing, baik itu melalui CV ataupun melalui dengan video pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kita, masuk pada materi secara spesifik, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan statistik dan statistika. Oleh karena itu, mungkin Bapak akan menampilkan beberapa slide untuk memberikan brainstorming kepada teman-teman yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan pembelajaran secara mandiri dan pelaksanaan tugas secara terstruktur. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu berkaitan dengan statistik dan statistika. Apa itu statistik? Apa itu statistika? Bagaimana penggunaannya dan kira-kira dalam bidang-bidang apa saja sebenarnya, serta sejarah berkaitan dengan statistika itu sendiri. Nanti juga akan dijelaskan terkait dengan aplikasi SPSS. Kita mulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu, bahwa pada hakikatnya kita diharapkan teman-teman untuk mampu mencapai setiap tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Dalam hal ini kita memahami ada namanya CPL atau capaian lulusan, kemudian CPMK atau capaian mata kuliah, dan sub CPMK atau uraian dari capaian mata kuliah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa secara spesifik tujuan untuk pertemuan kali ini yaitu teman-teman mampu merinci tujuan sejarah statistika dan aplikasi SPSS secara mandiri. Nah, di sini sub CPMK ini akan membantu atau akan memberikan kontribusi pada CPMK atau capaian mata kuliah, di mana teman-teman diharapkan mampu menguasai tentang konsep statistika, teman-teman diharapkan mampu menguasai teori-teori terkait statistik deskriptif ataupun statistika inferensial. Kemudian untuk CPMK ini akan memberikan kontribusi pada CPL, di mana teman-teman diharapkan mampu untuk memecahkan skala pekerjaan dengan sifat konteks sesuai dengan bidang keahlian terapan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah ataupun madrasah. Jadi ini teman-teman, jadi kita diharapkan supaya mampu untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nah, di sini teman-teman diharapkan mampu untuk menguasai konsep-konsep dasar serta teori berkaitan dengan statistika. Nah, di sini sub CPMK-nya teman-teman nanti akan mendefinisikan tujuan, sejarah, serta statistika serta aplikasi SPSS yang kita akan pelajari bersama. Secara singkat, kita akan mendefinisikan bahwa statistik itu berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti status. Kemudian ada yang mengartikan dalam bahasa Inggris itu state, dan dalam bahasa Italia itu statista, yang berarti negara atau politikus. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena merujuk pada sejarah, kita melihat bahwa penggunaan statistika di awal sejarahnya itu adalah diperuntukkan untuk negara, yang dalam artian bahwa secara luas yaitu keadaan terkait dengan bidang-bidang kehidupan dalam satu negara, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, pertanian, militer, dan lain sebagainya. Jadi pada awalnya statistika digunakan untuk keperluan negara. Dan dalam hal ini itu sering dilakukan sensus di zaman dulu, dan itu kebutuhannya digunakan untuk negara. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, berkembangnya statistika itu sendiri akhirnya sampai pada aspek-aspek bidang keilmuan yang lain, sehingga secara spesifik statistika sekarang dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, serta mempresentasikan data. Singkatnya, statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data informasi atau hasil penerapan algoritma pada suatu data. Nah, kalau kita melihat sejarah dari statistika, awalnya statistika digunakan untuk keadaan-keadaan politik, sensus, militer, serta data-data fiskal. Artinya, kebutuhan statistik pada awal itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan kenegaraan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, statistika banyak digunakan untuk catatan-catatan yang telah dibuat
mengenai suatu data atau fakta yang telah disusun secara sistematik dengan tujuan agar orang mampu membacanya dengan mudah, memahaminya, serta memperoleh gambaran tentang apa yang dikemukakan. Sejarah statistika ini, kalau kita melihat itu Gottfried Achenwald pada tahun 1749 yang menggunakan statistik dalam bahasa Jerman pertama kalinya dalam kegiatan analisis catatan kenegaraan dan mengartikan sebagai ilmu terkait dengan negara. Namun selanjutnya statistik pun akan terus berkembang sehingga sampailah pada saat ini yang kita terapkan pada berbagai macam aspek kehidupan. Kemudian berkaitan dengan SPSS, nanti kita akan banyak juga menggunakan SPSS ya dalam statistika pendidikan yang kita akan lewati pada perkuliahan kali ini, sehingga saya mengharapkan kepada teman-teman untuk mampu nanti menginstal kemudian memahami tool-tool yang ada serta mampu mengoperasikan SPSS dengan benar. Karena kita masuk pada sekilas tentang IBM SPSS, di mana teman-teman IBM SPSS itu sendiri merupakan singkatan dari Statistical Page Cake for Social Science, yang dimana SPSS ini merupakan perangkat lunak statik yang digunakan untuk melakukan analisis data. Pertama kali dikembangkan pada saat itu pada tahun 1968 oleh Hadley dan Deal di Universitas Stanford. Kemudian pada awalnya SPSS ini dirancang untuk menjadi salah satu perangkat lunak yang untuk digunakan pada bidang penelitian dan industri. Selanjutnya penggunaan SPSS dalam analisis data itu ada banyak macam ya. Di sini teman-teman mulai dari hipotesis, pengolahan data, menghasilkan laporan, analisis survei sampai kepada analisis berbasis teks. Nah, sedangkan pada bidang pendidikan itu sendiri, teman-teman kita dapat menggunakan SPSS dalam banyak aspek, misalnya pada analisis tes, evaluasi efektivitas, penelitian kepuasan, persepsi peserta didik, analisis penerimaan mahasiswa, evaluasi kebijakan, serta analisis data survei, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Oleh karena itu teman-teman, pada penggunaannya ada sangat banyak ya manfaat dari SPSS ini, sehingga pada perkuliahan kita yang pertemuan kedua ini tugasnya adalah teman-teman harus mampu menginstal SPSS di perangkat PC atau laptopnya masing-masing. Karena ya teman-teman yang punya laptop, kalau misalnya teman-teman punya aplikasi SPSS-nya, maka teman-teman akan mudah untuk mencoba trial and error untuk mempelajari tool-tool yang ada di SPSS-nya. Dan nanti itu sangat memudahkan teman-teman untuk menyusun kira-kira apa yang harus dilakukan pada tahapan-tahapan melakukan analisis data. Nah, kalau misalnya tidak punya aplikasinya, maka sangat sayang teman-teman. Kita akan sulit untuk melakukan trial and error kalau kita tidak punya aplikasinya. Karena ya mungkin di YouTube akan ada sangat banyak tutorialnya, tapi kalau kita tidak melakukannya secara langsung, mungkin dilupakan begitu saja. Berbeda kalau teman-teman sendiri yang mencoba menganalisis data menggunakan aplikasinya. Oleh karena itu teman-teman, tugasnya pada kesempatan kali ini yaitu untuk menginstal aplikasi SPSS di perangkat laptop atau PC-nya masing-masing. Nah, bagaimana yang tidak punya laptop? Kita tidak memaksakannya kepada teman-teman, tapi setidaknya teman-teman juga nanti berkontribusi pada teman-teman yang punya laptop untuk melihat cara menginstal dan coba bagaimana mengulik tool-tool yang ada di aplikasi tersebut. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya pastinya kita akan menggunakan aplikasi SPSS ini untuk berbagai macam kebutuhan perkuliahan yang akan kita lakukan beserta dengan materi-materi yang akan kita uraikan berikutnya. Pada materi statistik dan statistika ini teman-teman bisa melihat beberapa hal mungkin yang perlu perlu teman-teman ketahui di sini secara definisi. Di sini ada statistik, ada statistika, berarti status atau statistat yang diartikan sebagai sebuah negara yang luas dan di dalamnya terdapat bidang-bidang tertentu, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan industri. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data. Kemudian statistika itu dibagi menjadi beberapa macam ya artinya sebenarnya, tapi secara umum kita membaginya menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan statistik deskriptif dan inferensial ini nanti sama-sama umumnya pasti akan kita gunakan ya dalam melakukan analisis data terhadap hasil penelitian yang kita lakukan. Sejarah statistika itu awalnya digunakan untuk data tentang keadaan politik, sensus, data militer, serta data fiskal. Hal tersebut dikemukakan oleh Gottfried
Ankeval yang menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya setelah kegiatan analisis data kenegaraan yang mengartikan sebagai ilmu tentang negara. Nah, kemudian statistika berkembang untuk berbagai macam penggunaan untuk catatan-catatan yang dibuat mengenai suatu atau fakta yang disusun secara sistematik dengan tujuan agar orang mudah membacanya dan dapat dengan mudah dipahami serta memperoleh gambaran tentang apa yang telah dikemukakan. Nah, selanjutnya teman-teman, statistika ini digunakan untuk berbagai macam keperluan, termasuk pada pendidikan. Nah, di sini kita melihat terapan-terapan dari statistika, ada ekonometrika, biometrika, sampai kepada psikometrika yang digunakan pada bidang psikologi. Kemudian SPSS tadi kita sudah jelaskan juga berkaitan dengan gambaran-gambaran umum ya, mulai dari SPSS itu sendiri adalah sebuah singkatan yang kepanjangannya adalah Statistical Picture for Social Science yang digunakan untuk melakukan analisis data. Kemudian pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Norman dan Alday. Kemudian dirancang untuk digunakan pada penelitian sains dan sosial serta ilmu perilaku pada saat itu. Kemudian sekarang berkembang untuk berbagai macam kebutuhan termasuk dalam bidang penelitian dan industri. Ada banyak yang bisa kita lakukan di SPSS teman-teman, termasuk dalam bidang penelitian. Nah, sekali lagi untuk tugasnya saya ingatkan kepada teman-teman ya, bahwa tugas kita adalah menginstal aplikasi SPSS di perangkatnya. Itu deadline-nya pada nanti malam pukul 23.00. Jadi saya harapkan teman-teman yang sudah menginstal alhamdulillah, dan yang belum silakan disampaikan atau silakan ditanyakan kepada teman-teman yang sudah selesai. Ketika teman-teman sudah menginstal, mungkin bisa melakukan trial and error dalam mencoba aplikasi SPSS ini. Oke, baik teman-teman, jika ada yang kurang dipahami silahkan bertanya di Google Classroom yang telah Bapak siapkan, atau misalnya chat langsung ya di WhatsApp yang telah disediakan. Kemudian jika ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan juga bertanya di Google Classroom atau bertanya melalui WhatsApp yang ada di kelas kita. Baik teman-teman, saya pikir itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini secara singkat, tapi pembelajaran belum berakhir. Teman-teman akan lanjut nanti dengan membaca referensi atau membaca artikel yang telah Bapak siapkan, membaca buku yang telah Bapak taruh di Google Classroom-nya sebagai sebagai bentuk belajar mandiri, dan nanti tugasnya itu dilanjutkan dengan menginstal aplikasi SPSS. Oke, mungkin seperti itu perkuliahan kita pada kesempatan kali ini teman-teman. Saya berharap teman-teman dapat kita belajar berbagai macam metode ya, baik itu tatap muka, kemudian belajar secara mandiri dan melakukan penugasan terstruktur. Untuk materi-materi berkaitan dengan SPSS tadi sudah ada di Google Classroom ya teman-teman, jadi silahkan dibaca. Oke, baik teman-teman yang saya banggakan, begitulah mungkin perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.